Halo, teman-teman yang sudah hadir pada malam ini. Selamat malam buat kita semuanya. Eh, Bagaimana tangkapan layar dan suara saya? Apa bisa ditangkap dengan jernih? Baiklah, karena sudah bagus semuanya, kita langsung saja ya. Kita mulai webinar kita pada malam ini, 16 Agustus, hari Senin pukul 7.30 sesuai dengan jadwal. Topik yang akan kita bahas pada malam ini adalah strategi menggunakan Heikin-Ashi candlestick. Oke, mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang tahu apa itu Heikin-Ashi. Ini suaranya dikesampingkan ya, karena ini suara dari MetaTrader 5. Oke, bagi teman-teman yang belum mengikuti webinar sebelumnya bisa dicek di channel YouTube ini. Bersama saya Adi Pangestu, analis dari Hot Forex Indonesia, dan tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa trading forex, indeks komoditas saham memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi, dan sebaiknya sebelum melakukan transaksi kita harus memiliki bekal yang cukup, kedisiplinan, dan yang terutama adalah risiko, karena ini adalah bisnis probabilitas, bisnis kemungkinan, artinya kita membeli kemungkinan. Tidak ada jaminan, tidak ada kepastian di dalam transaksi yang memiliki daya ungkit atau leverage. Jadi sebaiknya dipertimbangkan dulu sebelum melakukan transaksi, dan saya sarankan untuk selalu memiliki rencana transaksi atau trading plan, serta memiliki jurnal transaksi. Lakukan jurnal itu dengan baik. Bagaimanapun apa yang kita lakukan berhadapan langsung dengan kebijakan kita sendiri, berhadapan langsung dengan pasar. Setiap keputusan yang kita ambil mengandung resiko. Jadi bikinlah jurnal transaksi dan lakukanlah trading plan sebelum melakukan atau mengambil keputusan transaksi. Oke, tanpa berbasa-basi, ini adalah Heikin-Ashi candlestick. Heikin-Ashi candlestick ini merupakan cabang atau bagian dari candlestick Jepang ya, yang candlestick yang kita ketahui sama-sama dari Muniai Sahoma. Jadi Heikin-Ashi ini menggunakan data open close dari periode sebelumnya dan data open high low close dari periode saat ini. Jadi dia tidak menggunakan hasil riset dari berapa periode seperti moving average lainnya. Dia hanya menggunakan data yang kemarin dan data hari ini. Nah, teknik Heikin-Ashi dapat digunakan bersama dengan candlestick, tapi mungkin sebagian kita tidak terlalu suka menggunakannya, jadi bisa dipisahkan aja mana yang menggunakan chart Heikin-Ashi dan mana yang menggunakan candlestick biasa. Jadi fungsi dari ini adalah untuk melihat tren pasar dan memprediksi harga di masa depan. Jadi fungsi yang lainnya adalah membuat grafik candlestick lebih mudah untuk dibaca, tren lebih mudah untuk ditangkap. Kemudian kita dapat menggunakan Heikin-Ashi untuk mengetahui kapan harus bertahan di dalam tren. Dan ingat bahwa tren adalah teman kita, dan usahakan untuk tidak melawan tren, menerka pasar, kapan akan berbalik. Yang penting ikuti aja kemana harga bergerak. Dan Heikin-Ashi sangat baik memberikan indikasi kepada kita kapan harus berhenti.
ya. Nanti kita akan membahas lebih rinci fungsi lainnya. Kemudian sebagian besar keuntungan itu dihasilkan dari pasar yang sedang tren. Jadi kalau memang posisi kita sudah benar sesuai dengan tren, sebaiknya pertahankan posisi itu sampai mendapatkan keuntungan yang maksimal atau disesuaikan dengan target ya, berdasarkan rasio risk dan reward yang sudah kita buat, entah itu 1:2, 1:3, dan sebagainya. Oke, ini adalah formula ya, formula atau dasar hitung rumusan dari Heiken-Ashi. Jadi Heiken-Ashi ini sedikit unik. Sebenarnya ya ini kurang lebih seperti moving average, cuma menggunakan moving average jarak dekat ya, entah dia moving average periode 2 atau periode 1, itu yang menghasilkan Heiken-Ashi. Cuma memang bentuknya di dalam bentuk candle. Oke, jadi untuk menghasilkan harga open dari candle Heiken-Ashi itu berdasarkan dari open candle Heiken-Ashi sebelumnya ditambah close candle Heiken-Ashi sebelumnya dibagi 2. Nah, ini saya pikir saya tidak usah jelaskan secara rinci karena bagaimanapun indikator ini sudah terplot dengan baik, tinggal kita menggunakan saja. Tetapi inilah dasar dari perhitungan Heiken-Ashi ini. Oke, baik teman-teman. Jadi candlestick yang dihasilkan difungsikan untuk menyaring beberapa noise dalam tren ya. Jadi memang dia untuk menghilangkan distorsi yang sering membuat kita menerka-nerka dari candlestick yang biasa. Jadi dia itu menghilangkan noise atau membuang distorsi yang bisa memberikan pandangan yang berbeda di dalam bentuk candle biasa. Jadi dalam bahasa Jepangnya Heiken-Ashi ini adalah harga rata-rata kecepatan ya. Itu artinya Heiken-Ashi itu artinya kecepatan rata-rata dari pergerakan harga. Memang Heiken-Ashi itu tidak digunakan seperti pada umumnya dengan candle biasa ya. Jadi ada sedikit uniknya di sini. Kita bisa melihat dari perbedaan dari dua struktur grafik. Yang sebelah kiri adalah candlestick biasa, yang sebelah kanan adalah grafik Heiken-Ashi. Jadi puluhan pola pembalikan naik ataupun turun yang terdiri dari 1 atau 3 candle tidak dapat kita temukan di dalam Heiken-Ashi. Oke, tetapi nanti dia akan mempermudah kita untuk melihat perubahan arah atau kondisi sideways atau sebagainya lah ya. Oke, jadi sebagai gantinya ini candle Heiken-Ashi ini dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi periode tren biasanya. Kemudian titik pembalikan yang potensial, dan ya ini tidak jauh berbeda dengan pola analis dari teknik klasik ya, kalau kita hanya menggunakan naked trade. Tapi nanti kita akan coba menggunakan mengkombinasi dengan beberapa indikator yang bisa memberikan penguatan terhadap keputusan yang akan kita ambil. Jadi Heiken-Ashi ini adalah menghaluskan informasi harga selama 2 periode. Kenapa selama 2 periode? Karena dia menggunakan harga yang kemarin juga 1 hari sebelumnya. Kalau kita menggunakan candle harian, daily ya misalnya. Tetapi kalau kita menggunakan candle hourly atau jam, berarti dia menggunakan informasi harga dari 1 jam sebelumnya. Jadi bukan dari periode 14, 20 dan sebagainya ya. Jangan disamakan dengan moving average yang biasa kita gunakan dengan periode berapa banyak akumulasi dari nilai rata-ratanya. Oke, yang seperti yang saya bicarakan bahwa Heiken-Ashi ini adalah untuk menghaluskan informasi harga selama 2 periode. Teknik ini tentu sangat bagus karena dia merupakan indikator yang mengkonfirmasi sebuah tren yang sedang terjadi, baik itu dalam bentuk pola harga dan titik pembalikan atau reversal yang akan lebih mudah bagi kita untuk mengenalinya. Oke.
Dan terlihat jelas bahwa perbedaan dari kedua grafik ini adalah grafik candlestick berdasarkan kekuatan buyer dan seller akan menghasilkan perubahan warna. Dari putih ke merah, merah ke putih dengan warna yang saya gunakan ini. Dan dari sebelah kanan kita melihat bahwa apa yang terjadi pada candlestick sebelah kiri dengan sebelah kanan memiliki warna yang lebih dominan yang mana. Tentu kita melihat bahwa Heikin-Ashi memiliki warna yang lebih seragam, lebih berurutan. Itu fungsi dari Heikin-Ashi yaitu untuk menghaluskan dan menghilangkan distorsi dari tren ya, menghilangkan distorsi dari tren. Jadi dia memiliki penampilan yang lebih berwarna, seragam, dan lebih berurutan. Jadi memang apa ya, dia itu menghilangkan signal perdagangan yang palsu. Kira-kira kalau kita melihat kondisi tren yang sedang sideways ataupun sedang berombak, terjadi whipsaw dan sebagaimana sering kita lihat pada candlestick biasa. Dan ini membantu kita untuk menghindari penempatan perdagangan selama waktu sideways gitu ya. Nanti akan kita bedah bagaimana candle yang sideways, bagaimana candle yang trend dan sebagainya. Oke. Jadi saya ulangi lagi bahwa teknik Heikin-Ashi ini adalah untuk mengurangi signal perdagangan yang palsu di pasar yang sedang sideways dan akan membantu kita untuk menempatkan perdagangan yang lebih baik daripada kita terperangkap di dalam range sideways. Ini ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman sekalian. Dia tidak apa namanya tergantung bagaimana kita melihat konteks pasar yang berlaku. Jadi candlestick normal kita lihat terdiri dari serangkaian candle open, high, low, close (OHCL) yang dipisahkan oleh periode atau waktu. Sedangkan dari Heikin-Ashi kita berbagi beberapa karakteristik dengan grafik candlestick standar, tetapi menggunakan formula modifikasi ya dari close, open, high, dan low. Ini bisa dilihat dari rumusan yang tadi. Memang agak sedikit berbeda ya, karena dia menggunakan combo, menggunakan informasi yang 1 hari sebelumnya atau 1 jam sebelumnya kalau kita gunakan chart jam, ditambah dengan yang berlangsung saat ini. Oke teman-teman, kita lihat nih yang bisa kita ketahui dari candlestick ini, candlestick dari Heikin-Ashi. Kita lihat bahwa lilin batang candle yang tanpa shadow bagian bawah, kelihatan di sini ada candlestick tapi tidak memiliki shadow bagian bawah, shadownya nggak ada. Yang ada shadownya atas saja, atasnya aja. Jadi pada bagian bawah dia tidak memiliki shadow. Nah ini adalah menunjukkan tren yang kuat. Oke, jadi ini adalah informasi yang sangat berharga bagi teman-teman yang swing ya, biasanya itu sangat penting sekali. Jadi artinya inilah saatnya kita untuk membeli, saatnya untuk menambah posisi, saatnya untuk berselancar dengan tren. Kemudian yang kedua, kita perhatikan bahwa dari serangkaian kenaikan kita juga melihat ada candlestick Heikin-Ashi yang memiliki shadow atas dan shadow bawah. Dengan memiliki tubuh yang kecil, tidak dominan. Oke, jadi ini menunjukkan sesi terjadinya pas atau price acceptance zone terjadi sideways. Pasar di sini sedang berkonsolidasi. Jadi ini menandakan bahwa kita harus menunggu untuk melakukan entry sampai jelas nanti ya candlenya mau kemana, warnanya mau dominan kemana. Dan yang ketiga tentu adalah kebalikan dari yang pertama, yaitu kita melihat candle yang berwarna merah dengan shadow bagian bawah tetapi gundul di atas. Jadi pada bagian atas ini tidak memiliki shadow. Nah ini menunjukkan tren turun yang kuat. Oke, yang bisa ditangkap ya. Jadi kalau gundulnya di atas itu tren kuat. Kalau gundulnya di bawah berarti ini adalah tren kuat untuk ke atas.
Dan mulai nanti akan tampil candle dengan shadow atas, shadow bawah, itu tandanya sideways. Oke, dalam bentuk dia doji atau spinning top atau long legged doji, ini menandakan market yang sedang beristirahat. Entah dia mau melanjutkan perjalanan nanti atau malah berbalik arah. Oke, jadi tren tidak terdistorsi oleh sinyal palsu yang kerap muncul kalau kita melihat dari candlestick biasa. Dengan demikian, kita akan lebih mudah untuk melihat tren sebenarnya. Oke, jadi nanti kita harus menggunakan indikator ini pada tempatnya ya. Oke, tanpa berbasa-basi kita langsung ke MetaTrader ya, karena itulah topik pembahasan yang perlu kita ketahui secara gamblang. Jadi tidak bertele-tele dan kehabisan waktu, kita langsung ke apa namanya ke MetaTrader ya. Baik teman-teman, saya memberikan contoh di sini. Mungkin ada yang bertanya, ini indikator ini cocoknya dipakai di time frame berapa? Apa semua time frame ini bisa digunakan? Oke, baik teman-teman, dari pengamatan saya, ini indikator ini cocoknya digunakan pada time frame 4 jam ya. Lebih cocok digunakan time frame 4 jam dan ke atas. Karena kalau kita menggunakan time frame 1 jam di bawah 4 jam misalnya ya, bisa digunakan ya, tentu saja bisa, tetapi perubahan harga itu lebih cepat berlaku pada time frame kecil tersebut. Jadi lebih bagus kita menggunakan time frame yang lebih besar. Oke. Nah, cara memasukkan indikator saya pikir ya gampang sekali ya kita ya. Tinggal di insert aja indikator, kemudian di bagian bawah nanti kita cari Heikin Ashi. Ini Heikin Ashi sudah langsung terplot di sini indikatornya. Nah, kalau kita tidak menghilangkan candlestick bawaannya, maka akan kelihatannya sangat mengganggu seperti ini. Jadi ada baiknya kita hilangkan indikatornya, kita bisa langsung ke line chart. Line chart ini kita hilangkan, kita aktifkan, kemudian kita akan melihat line chart seperti ini. Nanti klik kanan ke properti, kita hilangkan line-nya, kita hilangkan warnanya, maka akan langsung kita melihat seutuhnya dari profil dari indikator Heikin Ashi. Oke, ini adalah tampilan dari 1 jam. Nah, tentu saja ini akan kita padukan dengan apa namanya, dengan candlestick biasa ya, supaya kita bisa membuat satu perbandingan. Kita bisa membuat satu perbandingan kelebihan dan kekurangannya di mana. Nah, karena Heikin Ashi menggunakan periode waktu 2 ya, maksudnya dia menggunakan data dari 1 hari sebelumnya juga. Memang sedikit terlambat, tetapi dia menghaluskan tren supaya kita tidak terlalu gampang untuk terperangkap di dalam perubahan-perubahan harga pada frame yang lebih kecil. Jadi dia lebih kuat, tentu saja lebih kuat ya. Karena data rata-rata harga itu sering memberikan informasi yang sangat penting buat kita. Oke, teman-teman semua, ini saya bikin ke apa aja ya tampilannya ya, ke horizontal aja ya supaya lebih mudah untuk kesamaannya ya. Meski ruangnya tidak terlalu lebar, tapi ya bisa kita gunakan lah ya. Oke. Dua bentuk dari, jadi kalau candlenya besar pada candlestick biasa seperti ini,
dia adalah akumulasi dari candle dari sebelumnya ya, sehingga candle yang ditampilkan dari Heiken-Ashi tidak akan utuh. Oke, karena dia merupakan dua informasi combo ya, dua informasi combo dari periode sebelumnya dan yang sekarang terjadi. Oke, jadi dia memberikan signal yang lebih kuat. Namun ada hal yang menarik teman-teman sekalian, apabila kita melihat ada pola bullish engulfing pada chart candlestick biasa, ini adalah pola engulfing pada candlestick biasa, maka kita akan mendapatkan long-legged doji pada Heiken-Ashi. Kalau dia muncul perubahan warna seperti ini, dengan memiliki shadow yang tinggi dan panjang, maka pada candlestick biasa, biasanya dia merupakan bullish engulfing. Biasanya merupakan bullish engulfing. Kita cek lagi supaya kita tidak hanya memberikan satu contoh. Teman-teman bisa melihat yang ini ya. Kita cek di sini. Jadi bearish engulfing yang terbentuk di sini belum tentu membawa signal turun langsung otomatis. Makanya dari Heiken-Ashi dia belum memberikan informasi langsung meskipun bearish engulfing kita harusnya sell seperti itu kalau berdasarkan price action, tetapi tampilan dari Heiken-Ashi tidak langsung memberikan informasi tersebut. Justru kita akan masuk posisi ketika kondisi candle yang botaknya di atas mulai tersusun, mulai membesar dan membentuk kaki ya di sini ya. Jadi pada bagian atasnya botak semua, itu menandakan tren. Oke, menandakan tren. Nah, ketika dia dalam bentuk spinning top atau doji, itu tandanya harga terjadi konsolidasi pada bagian atas ini. Oke, ini agak susah lihatnya ya, datarnya ya. Terlalu sempit. Oke, kita gini aja deh. Oke, tanda perubahan tren biasanya itu ditandai dengan perubahan warna. Oke, dari merah-merah-merah kemudian muncul candle kecil, doji segala macam, spinning top, kemudian muncul berwarna merah. Nah, sesudah muncul pergantian warna ini, kita konfirmasi ke candle biasa. Ini memiliki kandungan yang positif nggak untuk kita jadikan acuan untuk masuk pasar. Kalau ini signal yang kita saring dari naked trend ini valid untuk kita ikuti dan terjadi break struktur seperti ini. Oke, jadi kita tinggal menunggu candle doji-nya seperti ini, kemudian tunggu perubahan warna dan kita akan masuk pasar pada titik di sini. Oke, jadi selama ada doji, candle-nya memiliki shadow atas, shadow bawah, itu tandanya konsolidasi. Jadi kita tidak perlu masuk pasar dan kita menunggu perubahan dari bentuk ya, bentuk pola. Nah, di sini kelihatan di sini ada candle botak di sini pada bagian bawah, 1 jam, 2 jam bentuk candle bershadow atas bawah, kemudian dikonfirmasi oleh candle yang gundul, candle arah di sini. Botaknya di bawah, kemudian dia naik membentuk shadow seperti ini, maka itu tandanya kelanjutan tren dari trigger yang dibentuk dari candle yang ini. Oke. Nah, kalau bagaimana untuk melihat konsolidasi atau candle kecil yang berhasil dilewati, teman-teman bisa melihat di sini. Ini di sini ada dua candle sideways, dua candle di sini, ada dua candle ranging. Kita tarik aja di sini. Kalau closing dari candle Heiken-Ashi-nya, penutupan harganya di atas dua candle kecil ini menandakan breakout struktur. Ya. Jadi breakout struktur, jadi kita tunggu konfirmasi aja nanti. Nanti ada serangkaian namanya retest lah, pullback segala macam dalam bentuk pola candle seperti ini. Kemudian muncul perubahan warna, itu adalah informasi bagi kita untuk masuk pasar. Cara baca candlesticknya seperti itu ya, untuk Heiken-Ashi. Nah, pada struktur yang pada bagian atas, sebelum terjadi penurunan, teman-teman bisa cek di sini. Seperti yang saya bilang, kalau dia bentuk polanya membentuk pola
tweezer atau bentuk pola inside down seperti ini kan tentu menjadi pola bearish engulfing yang pertama ya. Meskipun ini tertangkap dalam hidden bearish engulfing, tetapi kita secara teknikal kita tahu bahwa ini kekuatan seller lebih besar daripada kekuatan buyer membentuk pola turun di sini. Maka kita akan menangkap pesan yang kurang lebih sama di sini. Oke. Namun sebelumnya kita harus cek secara teknikal dari candlestick ini, apakah candle yang turun ini telah terjadi break struktur. Nah, di mana break strukturnya yang bisa kita tangkap di sini adalah kita melihat bahwa sebenarnya ketika terjadi konsolidasi pada bagian di sini, ada candle naik, kemudian candle turun, ini sudah menunjukkan perubahan struktur dari harga naik tersebut menuju zona konsolidasi. Oke, kita lihat di sini. Nah, pecah strukturnya waktu di sini. Kita lihat di sini pecah strukturnya. Oke, kalau kita berdasarkan dari Heikin-Ashi, mungkin kita akan masuk pasarnya pada bagian di sini. Oke, pada bagian di sini. Kita lihat di sini sudah masuk dan di sini sudah terjadi break struktur pada Heikin-Ashi. Oke, jadi ini adalah signal yang kuat. Kemudian terjadi retest. Ada 3 buah candle di sini. Kemudian mulailah muncul candle momentum kecil membesar botak pada bagian atasnya. Nah, ini adalah konfirmasi yang kuat terhadap tren penurunan. Jadi kita bisa masuk pasar pada area tersebut. Oke, jadi ketika terjadi candle-candle kecil seperti ini, itu tandanya kita harus berhenti sejenak ya dari posisi yang sudah ada, kita bisa keluar dari pasar, atau kita konfirmasikan dengan tingkat likuiditas high dan low yang terjadi pada Heikin-Ashi seperti ini. Ini merupakan level likuiditas di mana banyak orang melepaskan posisi atau maupun melakukan order pending order di situ. Jadi kita sudah lihat di sini muncul candle yang kecil, spinning top, doji dan sebagainya. Itu tandanya bahwa posisi yang sudah kita masuki sebelumnya ketika terjadi breakout struktur, mungkin kita sudah melakukan transaksi pembelian, ambil keputusan buy di sini. Nah, di sinilah tempatnya kita untuk berhenti dan keluar dari pasar. Kalau ini berlangsung cukup lama dan muncul lagi pola untuk sell di sini, berarti kita bisa melakukan sell dengan rincian resiko yang terukur dan kita harus gunakan RR-nya ya, rasionya ya mungkin 1:2 lah ya, bisa kita terapkan di sini. Oke. Dari penjelasan yang saya sampaikan, apakah ada yang mau dipertanyakan sebelum kita melangkah kepada strategi yang lain? Jadi ini saya gambarkan secara price action ya, secara price action. Saya gunakan 4 jam ya, karena 4 jam sudah cukup buat para swinger untuk mengidentifikasi suatu keputusan, apakah mau melakukan transaksi atau tidak. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Sebelum kita melangkah ke strategi yang lain, tetap menggunakan Heikin-Ashi. Oke, ini merupakan wilayah retest ya pada bagian di sini ya. Perhatikan nanti apakah ada terjadi pembentukan pola candle yang berwarna biru nanti. 4 jam ya, per 4 jam karena saya menggunakan 4 jam nanti. Kalau dia ini merupakan retest, nanti akan muncul 2-3 candle kecil, doji atau sebagainya, nanti dikonfirmasi di candle di pada bagian di sini, dan mungkin akan terjadi proses kenaikan pada titik di mana konsolidasi itu berlangsung sebelumnya di sini. Oke, jadi pada candle biasa kita bisa melihat seperti ini. Jadi fungsinya itu untuk menghilangkan distorsi dari tren yang terbentuk ya, dari bentuk which segala macam. Dan ketika terjadi harga yang menyamping seperti ini, muncul banyak candle kecil dengan shadow yang banyak, ini harus kita menunggu
potensi untuk masuk pasar ya, jangan paksakan diri untuk masuk pasar karena itu tandanya ini pasarnya sedang menyamping, pasarnya sedang sideways. Kondisinya seperti ini di sini. Oke, ini ada pertanyaan yang sangat bagus. Apakah kita harus menunggu candle yang gundul dulu? Ya, secara fungsinya memang tren itu akan munculnya candle gundul itu menandakan candle arah ya, candle arah, penunjuk arah. Apa yang harus kita lakukan dengan munculnya candle gundul tersebut. Entah dia gundulnya atas atau gundulnya bawah. Dan ketika sudah terbentuk pola gundul tersebut, kita harus kalkulasi bahwa pola candle gundul itu semestinya sudah melampaui atau sudah terjadi breakout struktur. Oke, breakout struktur. Misalnya begini ya, saya kasih contoh dulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Saya kasih contoh dulu. Kita cek karena ada yang bertanya apakah ini cocok dipakai daily ya. Daily lebih bagus. Menurut saya daily lebih bagus lagi ya untuk menghilangkan distorsi tren ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Ini kan gundul ya, kelihatan di sini. Udah turun di sini gundul nih. Gundul di sini. Ini tanda signal dari daily untuk melakukan posisi buy. Ya kan, posisi buy. Yang di sini muncul candle dengan shadow atas dan shadow bawah. Kemungkinan besar ini para candlestick ini adalah pola bearish engulfing. Pola bearish engulfing. Nah, tentu saja ini akan menjadi kuat apabila closing dari candle ini, candle Heikin-Ashi ini melebihi dari candle Heikin-Ashi yang ini, yang warna biru atau base-nya atau candle spinning top-nya ini. Nah, ini merupakan tren yang kuat. Nah, next day di sini kita melihat candle gundul di sini. Ini merupakan signal yang kuat untuk entry pasar dari Heikin-Ashi. Oke, jadi ketika terjadi sejumlah penurunan, muncullah candle-candle seperti ini, itu tandanya kita sudah harus wajib keluar pasar ya, jangan dipertahankan lagi. Karena ini indikator bahwa indikator pendamping terhadap gagasan dari candlestick. Fungsinya adalah untuk menghilangkan gangguan atau noise. Jadi ini sangat cocok untuk digunakan di swing. Oke. Kalau digunakan untuk scalping cocok enggak? Saya pikir kurang cocok kalau kita gunakan untuk scalping ya. Itu enggak cocok sekali karena dia akan memberikan pesan yang lebih terlambat. Pesannya tuh lebih terlambat yang disampaikan oleh indikator ini. Oke. Nah, kita cek benar nggak sih pada bagian yang saya bilang ini ada muncul pola bearish engulfing. Kita cek aja ke candlenya. Nah, tanggal berapa di sini? Kita lihat ke daily. Tanggal sekitar 19 Februari ya. 19 Februari. Nah, di sini dia. Oke. Di sini ya kelihatannya ya. Oke. Jadi strongnya signalnya kuat sekali, memberikan pesan untuk melakukan sell. Tetapi teman-teman perlu ketahui bahwa candle besar ini full body Morobuzu pada candlestick, tetapi pada Heikin-Ashi dia tidak berbentuk sama ya. Dia akan selalu memiliki candle dengan shadow atas dan shadow bawah. Biasanya kalau udah bentuk dia engulfing, engulfing bentuknya seperti ini. Teman-teman bisa juga lihat engulfing yang di bawahnya ini, yang di sini, teman-teman akan menangkap signalnya lebih terlambat di Heikin-Ashi dan akan muncul dengan candle merah seperti ini. Candle merah seperti ini. Oke, sorry, bentar.
Menunggu satu candle gundul dengan asumsi trader sudah tahu arah. Oke, kita tempatkan pada porsinya ya, pada apa? Pada seperti yang saya bilang, kita harus tempatkan indikator pada porsinya, pada sisi yang benar. Yang saya bicarakan tadi tentang strategi yang kita sedang jelaskan ini adalah bentuk dari price action ya. Jadi belum ada tambahan indikator apapun. Jadi ini hanya price action. Bagaimana kita melihat dua perbedaan antara indikator yang dihasilkan dari kalkulasi formula Heiken-Ashi dengan data yang dihasilkan dalam bentuk candlestick. Nah, kita bisa melihat perbedaan yang sedang berlangsung seperti ini. Teman-teman bisa cek di 4 jam, konteksnya ini adalah konteks bearish. Bearish untuk retest ya, untuk koreksi. Kita lihat di sini ada di candle doji, spinning top dan sebagainya pada bagian sini. Tetapi yang kita lihat dari Heiken-Ashi ini karena dia merupakan combo ya dari dua candle yang berbeda. Jadi dia tidak menunjukkan bahwa secara struktur kita cenderung akan melihat bahwa ini adalah candle koreksi. Jadi memang kita harus pengetahuan. Jadi kita gunakan pada 4 jam setiap perubahan warna itu merupakan sebuah indikasi. Sebuah indikasi bagi kita ya. Karena kan dia menggunakan data sebelumnya dan data hari ini. Jadi diperhalus. Oke. Ya penting bagi kita adalah untuk selalu gunakan RR. Apapun bentuk strategi yang kita gunakan ya kita harus konsennya di jurnal kita, rasio yang kita gunakan untuk transaksi ya, perdagangan. Nah, kalau kita menggunakan Heiken-Ashi pada aset yang cenderung ranging, nah ini harus apa ya teman-teman? Harus kita padukan dengan pengetahuan kita ya terhadap aset apa yang kita tradingkan, aset apa yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan aset yang cenderung ranging, maka Heiken-Ashi ini tidak banyak membantu kita. Tetapi kalau kita memiliki aset yang memiliki ranging, memiliki kecenderungan trending yang jarang sideways, tetapi lebih trending, mungkin kita bisa melihat kepada mata uang yang cross terhadap lihat dari kekuatan mata uang yang berlangsung. Kekuatan mata uang yang berlangsung pada minggu lalu berapa persen? Di mana yang kuat? Di mana yang lemah? Misalnya minggu lalu lebih kuat nih pound sterling. Yang paling lemah apa? Yang paling lemah adalah Australia misalnya. Nanti kalau untuk melihat kekuatan dari mata uang transaksi, nanti teman-teman bisa lihatnya di ini ya, di finbiz.com. Itu informasinya jelas. Bentar ya. Oke, ini layarnya kelihatan nggak? Ada, saya buka web itu Finbiz. Saya kelihatan. Oke. Bentar ya. Soalnya saya blok ini. Sebentar. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, pada bagian di sini ada beberapa data informasi yang penting. Nah, di sini ada future ya, ada future atau kontrak berjangka. Kontrak berjangka ini kita bisa melihat performanya.
Dan teman-teman juga bisa melihat forex, pasangan mata uang, kekuatan pasangan mata uang. Tapi sebaiknya nanti jangan dilihat performa untuk 1 hari ya. Kalau bisa nanti dilihat performanya untuk yang 1 minggu. Kalau 1 hari kan informasinya kurang kurang banyak ya. Tapi kalau kita lihat secara weekly performance, misalnya kita bisa melihat di sini mana yang paling kuat, mana yang paling lemah. Yang paling kuat saat ini adalah yen, dan yang paling lemah adalah Aussie. Nah, dari sini kita bisa melihat ke pasangan mata uang AUD-JPY, di mana yen lebih kuat dibandingkan dengan Aussie. Oke, jadi bisa kita lihat performanya dari minggu yang lalu ternyata masih berefek ya. Jadi informasi dari 1 minggu yang lalu itu masih sangat penting buat kita, karena ibaratnya mata uang itu seperti kereta api yang melakukan rem ya, melakukan rem. Meskipun informasinya itu sudah berlangsung 1 minggu yang lalu, tetapi kalau kereta api kan nggak punya rem cakram ya, berarti langsung berbalik arah. Oke, jadi ini masih berlaku, tinggal kita memadukan pada level tingkatan support resisten. Oke, tinggal melihat level support resisten seperti di sini. Kita melihat di sini ada pernah terjadi konsolidasi pada bagian ini. Ini merupakan tingkat support untuk AUD-JPY, dan kita lihat ini terjadi sudah retest 1-2 kali. Tapi kalau ini jebol misalnya, kita tinggal cari lagi di mana potensialnya, misalnya di 2 candle ini lanjutannya, atau di sini candle kecil ini lanjutannya ya, di mana harga pernah berhenti. Nah, itulah tempatnya. Itu cara untuk melihat kekuatan mata uangnya ya. Jadi cari mata uang yang lebih trending, bisa dilihat dari performanya dari minggu sebelumnya. Ini yang forex ya. Tapi kalau kita lihat future berarti kontrak berjangka. Jadi ini tidak ada sangkut pautnya dengan pasangannya. Ini kita buka satu weekly ya, kita lihat weekly ini nanti berbeda lagi ya. Karena ini berjangka ya teman-teman, ini berjangka. Maksudnya kontrak berjangka, jadi berbeda. Nah, kalau kita lihat dari yen ini, kontraknya itu masih net lens-nya itu masih lebih kuat performanya 0,27% dibandingkan dengan Aussie ya. Aussie di mana? Aussie di mana? Aussie di bawahnya minus 0,63. 63 ya di sini ya. Jadi yen itu masih lebih kuat secara kontrak berjangkanya ya. Jadi masih banyak posisi kontrak belinya daripada kontrak jualnya, karena masih di daerah hijau di sini. Oke, jadi teman-teman bisa gunakan informasi ini untuk menambah wawasan, mempertimbangkan per mata uang mana yang akan kita transaksinya dalam 1 minggu ke depan. Oke, jadi ini informasi yang sangat berharga sekali. Nah, teman-teman bisa melihat di sini di VIX. VIX ini adalah volatilitas indeks khusus SP500 3,92% minggu lalu, ditambah dengan hari ini ya, ditambah dengan hari ini. Dan kita melihat kepada, karena ini adalah alat ukur untuk SP500, kita cek di sini ada SP500 ya. SP500 turun 0,34. Nah, kita langsung mendapatkan informasi bahwa SP500 ini sekarang lagi turun. SP500 ini lagi turun karena fixnya menguat. Kita cek aja di SP500 nanti. Ini fixnya ya. Fix. Kemudian SP500-nya harusnya turun. SP500-nya ya, turun ya, fix ya. Nah, kalau teman-teman yang punya kecenderungan untuk trading di indeks, mungkin bisa menggunakan Heikenhashi dengan lebih baik ya. Karena kalau indeks itu kan indeks saham gabungan itu kan cenderung orang mengambil posisi beli, jadi bisa dimanfaatin ya. Lebih bagus lagi kalau kita transaksinya di indeks, karena ini merupakan trending ya. Jarang sekali terjadi ranging, kebanyakan adalah trending. Kita bisa melihat dari indikator rainbow yang kita kemarin kita bahas.
Ini kalau kita gunakan Heikenhashi, waduh, ini mantap sekali ya. Tinggal buy, entry buy, entry buy, entry buy saja. Oke, ada yang pertanyaan yang lain sebelum kita masuk ke kombonya ya. Saya sudah siapkan chatnya kemarin sih ya, untuk jadi topik pembahasan kita. Di sini saya gunakan Kanada Yen. Sudah saya siapkan. Oke. Nah, jadi ini secara price action ya. Ini secara price action, jadi belum menggunakan indikator yang lain. Teman-teman bisa melihat, ngecek ya. Dari struktur yang saya buat seperti ini pada candlestick biasa, dan bagaimana dengan struktur pada Heikenhashi, dan dia memberikan informasi yang lebih berurutan, lebih jernih dan lebih bersih dibandingkan dengan candlestick. Kita hanya melihat candlestick aja, mungkin ada high low-nya lah yang membuat kita sebelum mengambil keputusan. Tetapi di Heikenhashi dia menyaring lebih bagus, lebih berurutan dan lebih seragam, sehingga kita tidak begitu muncul satu candle merah kita langsung beranggapan harga akan berubah. Tetapi ternyata di Heikenhashi masih memberikan signal untuk masuk pasar. Oke, penguatan ya, penguatan seperti ini. Oke, ini yang saya buat bisa dilihat lebih jernih, pola dalam bentuk pola reversal. Kita bisa ngeceknya di sini. Oke, pola koreksinya, retracement-nya jatuhnya di mana, di candle kecil dari Heikenhashi. Kita juga bisa mengecek di candle biasa. Ini batasannya, dan reversal bagaimana bentuknya seperti ini. Kita bisa cek pada Heikenhashi memberikan signal yang lebih halus, lebih smooth, dan lanjutan tren, continuation pattern, kita bisa melihat Heikenhashi bagaimana. Heikenhashi menunjukkan hanya 2 buah candle yang berwarna biru, tetapi pada candlestick biasa dia menunjukkan pola zigzag lebih dari 2 candle, dan sesudah dia keluar dari di sini, dari tingkat zona support, kita melihat informasi yang diberikan sudah mulai muncul candle gundul, candle gundul, candle gundul. Oke, ini adalah beberapa kesamaan dari perbandingan antara candlestick biasa dengan Heikenhashi yang bisa kita manfaatin ya. Oke, kita ganti strategi. Ada usulan mau menggunakan pair apa? Kita ganti strategi. Mau lihat apa? Masih cukup banyak waktu nih, bisa kita obrak-abrik dulu nih. Oke, GU dan GJ. GU dan GJ ya. Oke, kita obrak-abrik dulu ya. Kita GU dan GJ. Ini adalah GU. Ini GU ya. Ini GU. GU ini lagi kompresi ke bawah. Ini jebol, ini bisa kembali ke atas ya. Tapi kita tidak cerita tentang analisa ya. Kita cek ke Heikenhashi-nya. Insert Heikenhashi. Oke. Heikenhashi kita lihat di 4 jam ya, teman-teman sekalian. Di 4 jam. Oke, ini adalah pound sterling. Kalau bagaimana kalau kita lihat daily? Oke, daily juga nggak masalah ya. Oke, ini daily ini sudah memberikan informasi perubahan warna. Jadi kalau closingnya hari ini bagus seperti ini, besok kita sudah bisa sell, bisa buy ya, bisa lakukan posisi beli ke atas. Kalau untuk daily. Nah, kita bukan bercerita tentang naik turunnya, sekarang kita untuk
combo apa ya? Combo strategi mix. Apakah shadow ini mengganggu? Shadow Heikenhashi ini mengganggu nggak? Nah, tapi misalnya kalau teman-teman merasa terganggu dengan shadow-nya, nanti ini dihilangkan aja, nggak apa-apa ya. Indikator Heikenhashi, Heikenhashi itu color pada bagian atasnya kayaknya bisa dihilangkan ya kalau kita gunakan MetaTrader 4 ya. Kalau kita gunakan MetaTrader bagian shadow-nya bisa kita hilangkan ya. Tapi kalau kita gunakan MetaTrader 5 mungkin nggak bisa karena aturannya cuma 2. Misalnya kalau saya gunakan Heikenhashi di sini, itu saya bisa hilangkan. Ini MetaTrader 4, itu Heikenhashi-nya itu bisa dihilangkan. Nah, ini bagian atas shadow-nya, karena ini parameter pengaturannya bisa ada 4 ya, jadi bisa kita hilang. Ini dihilangkan. Ini shadow-nya dihilangkan, maka akan muncul nanti Heikenhashi-nya botak seperti ini. Botak atas, botak bawah. Tuh. Oke. Kalau shadow-nya mengganggu ya. Kalau shadow-nya mengganggu. Tapi kalau itu tidak mengganggu ya fix seperti ini aja kita gunakan. Oke. Nah, kita buat analisa sederhana saja untuk mix. Misalnya kita mau gunakan MA juga boleh ya. Kalau kita misalnya gunakan MA saja, contoh ya, kita gunakan beberapa. Misalnya kita gunakan contoh MA5. Kita misalnya gunakan smooth, kita gunakan apply to high. Oke, kita dapat 1 MA, periode 5, smooth, apply to high, kemudian kita tambahkan satu lagi, ukuran yang sama, smooth, kita gunakan apply-nya untuk low close low. Oke, kita gunakan untuk stylenya itu warna kuning sama. Maka kita mendapati 2 buah indikator MA, yang satu menggunakan high, yang satu menggunakan low. Oke, satu high, satu low ya. Nah, selama misalnya konteksnya Heikenhashi itu berbentuk gundul dan keluar dari MA5, apply to low, to low benar. Nah, ini tandanya untuk lanjutan tren. Jadi ya kita bisa menahan posisi lebih lama. Oke, kita bisa menahan posisi lebih lama. Tapi kalau misalnya bentuk dari Heikenhashi masuk di antara dari MA5 ini, ya itu tandanya bisa berupa konsolidasi dulu. Oke. Jadi sebelumnya kita tetap harus memperhatikan ya tingkat likuiditas atau tingkat support resisten. Jangan begitu biru langsung masuk ya. Jadi kita harus perhatikan juga tingkat ruang harga bergerak. Tapi barusan turun ini, apakah ini langsung naik? Kan gitu ya. Jadi biasanya tidak terjadi seperti itu. Jadi kita harus menyaring informasi juga pada tingkat support dan resisten. Oke. Nah, ini salah satu sangat simpel, bisa dibuat seperti ini. Atau barangkali teman-teman nanti mau menggunakan saringan, menggunakan MACD ataupun yang lain itu fair-fair aja ya, nggak masalah ya. Jadi gampang aja. Nanti misalnya cara pembacaan dengan saya gunakan AO di sini, kelihatan AO ya, berubah warna. Dan ketika terjadi perpotongan di sini itu tandanya lagi bullish. Dan secara teknikal kita lihat dengan price action di sini terjadi konsolidasi dalam bentuk pin bar atau doji atau spinning top di sini. Dan di sini pada sebelah kiri kita melihat juga ada beberapa Heikenhashi yang kecil, di mana candle ini adalah candle konsolidasi dan ini merupakan key level. Nah, kalau dengan berhasilnya dia melewati key level ini dan harga berada di atas MA5, kalau kita gunakan MA5 atau kalau kita tidak mau gunakan juga nggak jadi masalah, atau tampilannya seperti ini aja, nggak jadi masalah ya. Nah, ketika terjadi penyeberangan, ini sudah memasuki zona beli. Nah, kita tinggal tunggu aja, tunggu konfirmasi aja ya. Mungkin ada
beberapa 1 atau 2 hari biasanya terjadi konsolidasi karena ini baru naik kan, baru naik, konsolidasi berlangsung di sini. Kalau muncul lagi di sini dan konteksnya di sini adalah konteks di area beli pada AO, ya kita bisa lakukan buy di sini. Oke, kita bisa lakukan buy. Nah, untuk saat ini, bagaimana untuk saat ini? Untuk GU, petunjuk apa yang kita dapatkan? Petunjuk yang kita dapatkan saat ini adalah merupakan key level waktu turun. Bisa dilihat di situ, ini key level dan ini adalah tingkatan support resisten untuk saat ini. Dan kalau kita padukan dengan price action, candle ini butuh untuk close-nya di atas trendline ini untuk bisa melanjutkan kenaikan. Kalau sebelum di close, ya jangan dulu ya. Informasi yang kita dapat dari kemarin ini juga tingkatan likuiditas pada 4 jam. Di sini kita lihat harga turun sempat sideways di sini selama berapa jam ya? Sini ya, mungkin ada sekitar 12 jam atau 16 jam. Dan candle yang ini seperti yang saya bilang, ini merupakan candle spesial. Biasanya dalam candlestick biasa ini merupakan bullish engulfing. Merupakan candle bullish engulfing ya. Nanti dikonfirmasi aja ke candle biasanya. Benar nggak sih di itu candle bullish engulfing di sini? Seperti ini ya. Oke. Mana? Oke. Kalau saya gunakan 4 jam, apakah di 1 jam saya bisa jadikan konfirmasi atau 30 menit untuk melihat pola? Boleh ya, boleh digunakan ya. Kalau itu digunakan untuk mencuri start masuk aja ya. Yang penting teman-teman sudah kasih batasan. Secara Heikenhashi di sini ada 2 shadow, berupa ini konteksnya adalah konteks sideways pada area ini ya. Sudah buat batasan seperti ini. Kita cek di 30 menit apakah dia membentuk pola W dari Heikenhashi ini. Ini kita melihat membentuk pola W. Pola huruf W ya. Oke. Kemudian kita cek pola candlenya bagaimana. Ada gundul nggak? Kalau banyak gundul seperti ini kan tandanya tren ya. 1, 2, 3 di 30 menit ya. 30 menit untuk curi start aja ya. Fungsinya untuk curi start aja. Nanti kita cek ke GU di 30 menit. Teman-teman bisa cek polanya seperti ini. Mana tadi? GU cut GU. Ya, kelihatan ya. Jadi dia menghilangkan distorsi. Mungkin teman-teman waktu di sini ragu untuk masuk, tetapi waktu di sini ragu untuk masuk di candlesticknya ragu untuk masuk. Kok agak berbeda ya di Heikenhashi? Kok muncul candle gundul seperti ini? Oke, 1 nggak jadi 1 oke, belum berani. 2, kok masih sama? Berarti ini kemungkinan akan terjadi perubahan tren. Oke, jadi untuk saat ini bagaimana? Untuk saat ini, wah ini lagi ranging nih, nggak boleh masuk nih. Oke, kita lihat di 4 jam bagaimana? Wah, 4 jam ini pada area netral nih, bener nggak sih kita cek? Iya, pada area netral nih. Jadi belum ada konfirmasi untuk masuk ya pada daerah tengah ya, di sekitar 50% ya dari high low yang baru terbentuk dari kompresi. Tapi di sini memberikan indikasi untuk naik pada hari Jumat yang lalu ya, memberikan indikasi untuk naik. Jadi di sini terjadi serangkaian konsolidasi yang tidak membuat kita untuk mengambil posisi saat ini, karena kita melihat pola candlenya dibatasi oleh zona ya. Jadi ini masih sideways di sini. Oke, itu bentar. Jika kita analisa harga pakai Heikenhashi apa masih perlu lihat ke candlestick bisa. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Ada yang bertanya, apakah kalau kita gunakan Heikenhashi masih perlu melihat candlestick yang biasa? Itu yang pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, sekarang
Untuk menguatkan pertanyaannya, apakah sesudah kita gunakan Ekenasi kita masih butuh untuk melihat candlestick biasa. Oke. Nah, teman-teman sekalian, seperti pada fungsinya ya, pada fungsi dari Hekenasi, dia adalah alat bantu. Oke. Jadi alat bantu, layaknya dia adalah GPS. Jadi tidak ada ketentuan yang membuat kita untuk tidak melihat candlestick biasa atau hanya berpatokan pada Hekenasi. Kalau teman-teman hanya berpatokan pada Hekenasi, apakah itu diperbolehkan? Ya boleh-boleh saja ya, nggak jadi masalah. Selama kepentingan teman-teman itu berlaku untuk long term, untuk jangka panjang. Tetapi kalau untuk jangka pendek ya janganlah. Ya, untuk jangka panjang boleh, karena kalau untuk jangka panjang, signal yang dihasilkan itu kuat dan valid sekali. Nah, kita bisa lihat ya ke GJ. Kita lihat ke GJ. Kalau kita mau main long term, itu nggak perlu lihat candle juga nggak masalah. Tergantung dari gaya kita masing-masing. Gaya trading kita itu apakah kita adalah scalper, apakah kita ini adalah intraday trader, atau kita adalah day trader, atau kita swinger. Kalau teman-teman menggunakan jangka panjang seperti ini, yang penting teman-teman mendapatkan titik entry seperti ini misalnya ya, harga mulai naik, harga mulai naik, kemudian dia terjadi koreksi seperti ini. Pertanyaannya, apakah masih untuk candle biasa? Bisa iya, bisa tidak juga ya, tergantung kemauannya bagaimana. Oke, jadi kalau harga sudah naik, misalnya terjadi koreksi 50 atau 61 dan terjadi pola candle yang Hekenasi yang kuat seperti ini, oke, mulai bundul, buy di sini karena sifatnya long term, ya udah, nggak usah lihat pun nggak apa-apa. Yang penting gunakan RR-nya, kepentingan kita berapa lama di pasar. Oke, balik lagi ke kepentingan kita ya. Berapa lama maunya kita di pasar, jangka waktunya. Oke. Nah, misalnya ini 4 jam deh. 4 jam ini kita lihat strukturnya, struktur naik, kemudian turun, koreksi, kemudian kita melihat di sini mulai muncul candle berwarna lebih padat, lebih berisi seperti ini. Ya udah buy aja di hold. Cuma dibatasi kapan kita keluarnya, kapan. Misalnya di sini kita keluarnya, udah. Kan intinya sama aja membaca candle. Ya, tetapi kalau mau lihat ke candle biasa juga nggak jadi masalah. Karena ini kan pendamping ya, pendamping untuk menghilangkan distorsi dari noise atau signal-signal yang suka membuat keraguan pada candlestick biasa. Itu aja sih. Oke, kita lihat kepada GJ sekarang di 4 jam ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini adalah tingkatan likuiditas, level likuiditas yang terbentuk pada GJ, dan di sini serangkaian konsolidasi. Nah, teman-teman lihat di sini, ini sudah break struktur pada Hekenashi. Ya, teman-teman bisa hold aja, sell di sini, pasang target di tingkatan support misalnya. Ya udah, gitu aja. Kalau mau lihat ke candle biasa boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Tetapi fungsi dari Hekenasi sekali lagi ini adalah pendamping, ditempatkan pada tempatnya ya, di tempat. Oke. Jadi hanya membantu, boleh digunakan, boleh tidak. Oke. Dan untuk GJ ya sampai di sini untuk sementara. Kalau nanti muncul candle-candle kecil di sini ya jangan masuk lagi. Oke. Nah, teman-teman bisa ngeceknya di apa, di time frame yang lebih kecil, misalnya di 30 menit ya. Teman-teman lihat sini kan sudah punya batasan nih, kalau jempol ke bawah ya udah melanjutkan tren. Tetapi kalau dia tidak, malah muncul candle biru yang dominan, ya itu tandanya bisa berbalik arah.
Oke, cukup jelas dengan apa yang saya sampaikan? Atau ada pertanyaan yang lain sebelum kita tutup? Ada pertanyaan yang lain? Cukup ya. Nah, bagaimana dengan indikator yang lain? Bisa kita terapkan nggak untuk membantu kita mendistorsi, menggunakan distorsi? Teman-teman tahu nggak indikator itu, indikator apa namanya? eh di Napoli. Kalau ini adalah indikator alligator ya seperti ini, mungkin ya seperti ini. Kalau di Napoli dia menggunakan 5725, shift-nya 355. Ini simple. Modelnya seperti ini. Ini indikator di Napoli ya. Nah, ini juga cukup bagus untuk menguatkan aja sih ya. Fungsinya indikator itu kan hanya menguatkan aja. Bagaimanapun teknik sebagus apapun, ini hanya masalah tata cara kan. Ini hanya masalah tata cara. Bagaimana kita beradaptasi di dalam pasar. Ini merupakan sistem. Tapi intinya sebenarnya sistem apapun yang kita gunakan harus kembali kepada manajemennya ya, kepada rasio yang kita gunakan. Rasio risk dan reward-nya itu yang paling penting menurut saya. Kalau teknikal yang kita pelajari ini strateginya apa saja itu sangat bagus. Yang penting kita memiliki jurnal trading, transaksi trading plan yang baik, itu yang paling penting. Dan ini hanya pendamping ya yang saya sampaikan supaya ini menambah wawasan buat teman-teman sekalian bahwa di dalam forex itu kaya sekali dengan teknikal, kaya sekali dengan informasi-informasi yang penting. Tetapi kita harus menggunakannya dengan tepat. Jadi kita tidak mencari sana, mencari sini. Gunakan sistem yang satu sampai sistem itu teruji dengan baik dan tetap seperti itu. Lakukan jurnal dan lakukan trading plan sebelum melakukan transaksi. Oke, saya pikir cukup ya teman-teman sekalian. Topik kita minggu depan adalah tentang GMMA untuk mendeteksi tren. Ini mungkin tidak webinar minggu depan mungkin topiknya tidak familiar ya, tidak familiar apa itu GMMA nanti. Jadi fungsinya untuk mendeteksi perubahan tren juga. Oke, tapi materi itu perlu saya sampaikan supaya teman-teman juga tahu pasti GMMA itu, nah gitu ya. Perlu tahu juga informasinya supaya kita juga nggak ketinggalan informasi. Fungsinya untuk itu mungkin bisa dijadikan acuan atau GPS, alat bantu kita untuk transaksi yang lain. Oke, saran saya teman-teman sekalian, pilihlah aset yang memiliki cenderung untuk trending dengan indikator Heikin Ashi. Jangan menggunakan untuk scalping. Gunakan pada time frame yang lebih besar di 4 jam atau di atasnya. Oke, lakukan penyaringan secara price action juga boleh. High low, support resisten, tingkatan supply dan demand itu harus diperhatikan. Oke, terima kasih teman-teman sekalian sudah bergabung pada malam ini. Saya berharap apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa berguna buat kita semua ya untuk menunjang transaksi kita di pasar finansial. Oke, selamat malam semuanya. Sampai jumpa pada minggu depan di waktu yang sama dengan topik yang berbeda.